kenapa banyak pengusaha cuci mobil, cuci motor yang sudah bermodalkan besar ya, baik itu 50 sampai ratusan juta, itu kok bisa bangkrut, bisa berhenti, bisa meninggalkan usahanya. Itu kenapa gitu? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya gitu. Penyebab pertama itu saya langsung ke modal yang terlalu besar, itu menyebabkan usaha cuci mobil motor itu malah jadi minus. Nah, kenapa minus? Karena kebutuhan harian itu berjalan. Kalau hasil itu belum berbanding lurus dengan modal dan dengan kebutuhan harian si pemilik atau juragannya, maka yang terjadi itu besar pasak daripada tiang. Nah, dan saya katakan lagi, usaha cuci mobil motor, baik Anda mau di kota, pertengahan kota, di titik kota sekalipun, tarifnya itu tidak akan melebihi atau rentannya itu tidak terlalu banyak dengan usaha setem mobil motor yang berada di pelosok sekalipun. Seperti saya cuci mobil 40 jalan, dulu 35 jalan, sekarang 40.000 tetap jalan. Di kota, persaingan di kota besar itu rentan ya sama, paling 30 sampai 50 lah, beda 5.000 aja. Kalau taruhan angka 5.000 aja kok Anda bisa berani berhutang sampai ratusan juta ya, sedangkan di kampung, di pelosok seperti saya, tarifnya juga sama, boleh ngedok, sama 40.000. Nah, maka yang paling tepat yang Anda harus lakukan itu adalah merintis dari angka modal yang paling sedikit aja. Kecuali di tengah kota itu Anda bisa tarif 100.000, itu enggak apa-apa. Anda bermodal keluarkan banyak ratusan juta, enggak apa-apa, ditaruhkan. Katakanlah itu taruhan, nanti kalau berhasil alhamdulillah, kok tidak ya saya jual aja asetnya. Bisa saja kalau hasilnya tarif cuci mobil motor itu berbeda jauh, bisa. Tapi selama ini yang saya analisa dan saya betul-betul memperhatikan, baik itu usaha cuci mobil di kota, di kampung, di desa, di perumahan, dekat supermarket, dekat mall, dekat rumah sakit, dekat apalagi perumahan, tarifnya itu tidak jauh beda. Itu yang harus Anda sadari. Kalau tarif tidak terlalu jauh beda, maka dimanapun bisa. Nah, sekalipun Anda itu di pelosok kampung, Anda bisa. Dan tidak mungkin orang cuci motor itu sekarang tidak mungkin harga 7.000, tidak mungkin. Rata-rata itu 10 ke atas. Tapi saya lihat di Surabaya ya, di Surabaya di pertengahan kota, cuci mobil kok cuma 35.000. Nah, itu sangat murah sekali di kota. Katakanlah dia laris, tiap hari nyuci 50 mobil dan motor sehari. Tapi tenaga karyawan itu sangat rentan, sangat riskan, sangat mudah capek. Artinya apa? Artinya kalau Anda itu hanya mempekerjakan, menguras tenaga orang, maka yang terjadi tenaga itu keluar masuk terus. Nah, dan Anda tidak akan menciptakan tenaga ahli, tenaga teknis ahli, tukang cuci mobil motor yang ahli. Jadi begitu. Nah, jadi silahkan Anda mau usaha cuci sistem mobil motor dengan modal 200 juta, pakai hidrolis 2 atau 3, mesinnya bagus, tempatnya sewa, lahannya luas, bangun membangun itunya, bangunannya itu berapa puluh juta, silahkan. Tapi ingat, tarif cuci mobil motor itu tidak jauh berbeda. Saya katakan begini, saya nyuci mobil 2 udah dapat 80.000, paling bahannya 10.000, udah selesai. Cuci mobil 2 itu cuma 4 jam. Habis itu saya tinggal, katakanlah saya kerja sendiri, habis itu saya tinggal tidur, saya tinggal kemana, tidak masalah.
Nah, artinya saya tidak rugi. Tapi misalkan di kota dengan tarif 35.000, Anda harus bagi hasil dengan karyawan, bahannya, alatnya, penyusutan mesinnya, sewa tempatnya, airnya, listriknya, resikonya, persaingannya ketat, apalagi ya belum resiko yang lain. Nah, meskipun jam sehari itu Anda dapatkan 30 mobil atau 30 mobil dan motor, kelihatannya itu banyak, tapi angka keberhasilan itu sedikit. Nah, kenapa? Bukan berarti orang kerja itu tidak harus mengeluarkan tenaga, tidak. Tapi efisiensi waktu dan tenaga itu sangat penting bagi pekerja setia mobil motor. Gitu. Makanya saya sarankan teman-teman usaha tanam, bangun saja, rintis saja dari yang ada bisa, yang dari bawah modalnya standar atau sedikit dulu, sekitar 5-10 juta dulu. Karena di 1 tahun pertama itu Anda harus berjuang. Tugas Anda itu pertama, tugas Anda paling berat itu di 1 tahun pertama. Kalau Anda ikuti pelatihan, Anda ikuti ilmu-ilmu belajar tentang strateginya, ya, insya Allah nanti akan di tahun kedua itu sudah Anda tinggal merasakan enaknya. Meskipun yang masuk mobil itu paling 5, 2, motornya itu paling 10, tapi kantong Anda itu tebel daripada yang masuk banyak tapi harga murah, harga murah, karyawan capek, kemudian bahan-bahannya boros, kantong Anda tipis. Nah, karyawan keluar masuk, penyusutan mesin, resiko mesin terlalu berat. Ya, kalau mesin itu digunakan banyak untuk mencuci mobil, sama dijaga hanya untuk nyuci mobil 5 saja sampai 10, mesin akan lebih awet, listrik lebih ngirit, air lebih ngirit, tenaga karyawan ngirit. Jadi maksud saya begini, kalau dapatnya itu tidak terlalu banyak tapi stabil, ya, dia di angka stabil. Misalkan dapatnya 300.000 tapi terus tiap hari, itu lebih baik daripada Anda dapat 500.000, 1 juta dalam sehari, tapi cuman beberapa hari aja habis itu sepi, habis itu tidak ada pemasukan, habis itu resiko tidak ada pelanggan itu tinggi. Maka Anda harus pilih yang pertama, angka yang stabil. Bagi teman-teman yang mau pesan mesin iPower ataupun sampo touchless ataupun semir ataupun stick gun atau Sinoform modifikasi, silahkan lihat gambar di samping ini atau hubungi saya. Fasilitas dari saya itu ada untuk resep membuat sampo 1, sampo motor, sampo cuci piring. Ada sekitar 10 resep yang saya bagi di grup saya. Cara membuat bahan-bahan cuci mobil dan motor sudah komplit. Jadi resepnya, takarannya berapa, belinya di mana. Jadi Anda akan lebih ngirit dengan bahan-bahan jikalau Anda itu membuat sendiri, meracik sendiri. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa tonton video yang lain, semoga bermanfaat.